Ustaz Dr. Zulmaidi yang mana beliau Ustaz dalam kami sudah dengan menyebut memang Allah sebelum kita mulai belajar ilmu kita pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi untuk kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana Bu? Sehat-sehat saya? Alhamdulillah. Memang di masjid ini ada dua jemaah Pak. Yang pertama jemaah tetap, yang kedua tetap berjemaah. Yang mana jemaah tetap? Itu. Lai ada yo tonggak dipaci di seorang Pak. Duduk-duduklah, menyanda-menyandalah sedalanya, insya-Allah diberi keberkahan dan dimudahkan subuh ini semuanya. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "May yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab." Lajal ya suara Bu. Kau dia masjid aku dia ladang wak, jadi banguang-banguang bunyi ni. Apa kata Allah dalam Al-Quran tu, surah Al-Baqarah? Dan di antara mereka berkata kepada Tuhannya. Apa perkataannya Bapak Ibu? Oh Tuhan, sejahterakanlah kehidupan saya di dunia. Kemudian sejahterakanlah kehidupan saya di akhirat. Dan yang terakhir adalah jauhkan kami dari azab api neraka. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita bertanya-tanya, kok sejahtera di dunia atau yo layalih mah? Ya dah. Alhamdulillah, nangka dia makan, lai aduh, nangka dia agihan, lai lu aduh, kok hari hujan, sampai bataduh, lai aduh, kok pandai garang, lai balinduang, lai aduh, kok sakit, lai aduh untuk berubah, insyaAllah. Lalu yang ketiga ini timbul pertanyaan, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Artinya apa? Supaya kita tidak disiksa dan tidak diazab oleh Allah.
Lalu siapakah orang-orang yang dijauhi dari api neraka itu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurimat 'alan nar kulli hayyin layyin sahlin wa qaribin minan nas. Apa kata Rasulullah, Pak Ibu? Diharamkan neraka itu atas 3 golongan atau 3 kelompok. Nan pertama kata Rasulullah, orang yang akan dijauhkan atau yang dapat waqina azabannar itu adalah orang-orang yang rendah hatinya. Rendah hati, tidak sombong. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya, sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Jadi apa yang melekat pada dirinya hari ini, baik kekayaan, baik jabatan, baik kemudahan-kemudahan, itu semuanya adalah milik Allah yang satu saat Allah akan ambil kembali. Jadi tidak ada yang buat dia sombong. Dalam hadis lain Rasulullah juga menyebabkan bahwa penyebab orang sombong itu ada banyak. Pitih terlalu banyak, harta terlalu banyak, juga membuat orang menjadi sombong. Kok sembahyang di masjid ndak ada yang tanya dia kawan. Galang kok galang baru dibalian dia udah, baru dibalian dia anak. Galang dia mama, rantai, ndak. Rantai itu ndak babuni sembahyang. Kok lapik galang keroncong banyak-banyak tu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ketika takbir tu dia bunyi Allahu Akbar. Ndak ya terdengar. Apa lah pun sembahyang raya Pak. Khuzu zinatakum inda kullil masjid, bawalah pakaian kamu yang rancak-rancak, yang bagus-bagus, yang bersih-bersih jika kamu hendak menuju masjid. Apalah itu solat hari raya. Allahu Akbar. Kan takbir pertama berapa? 7. Lah ke-6 Allah, baru digoyang tangan dia. Allahu Akbar, tengah bunyi. Tapi lah siap orang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada orang bertanya Pak. Tak ada juga orang bertanya. Jalanlah ke tidur yang lain. Disingkuklah seketik mau kena tu diuluan tangan tu seketik. Baru nampak galang rancak tadi. Tanyalah dia kawan. Baru nampak galang ibu dan rancak tadi. Dia tanya dia rancak galang imai mamai. Jadi orang karena harta saja bisa juga orang sombong. Terlalu banyak hartanya, terlalu hebat, tapi dia lupa bahwa ada pada waktu yang lalu orang yang diberikan kehormatan akibat kekayaan, hartanya yang banyak jatuh kepada orang yang bernama Qarun. Qarun itu awalnya adalah orang yang soleh, awalnya adalah orang yang hebat, adalah orang yang taat. Jadi Qarun itu orang yang taat awal Pak. Qarun itu orang yang soleh awalnya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sebuah kekayaan, lain sanggup menerima ujian atau tidak. Tidak tanggung-tanggung kalau kekayaan Qarun Pak, sabana banyak kekayaan. Namun ketika ditagih bahwa harta itu adalah harta Allah Subhanahu Wa Taala,
Qarun mengingkarinya, maka sungguh Qarun menjadi manusia durhaka, akhirnya dibenamkan oleh Allah bersama hartanya. Oleh sebab itu sampai kini kalau ada orang bersobok harta di tanah, namanya harta Qarun. Apalagi membuat orang fisik, Pak. Kalau laki-laki fisiknya rancak, terus bantas saja gym, badan kadang, pengkalangan kadang. Kadangnya baju-baju cabi, tak tahu ya. Kalau ibu-ibu, Pak, bungku glowing, bungku paling rancak. Jadi fisik pun bisa membuat orang menjadi sombong. Kok mangangai nyo nang paling sanciang kok mangangai nyo nang paling rancak kok manganga baju nang paling hebat, lipstiknya yang paling rancak, mungkonya yang paling mengkilat, yang paling bersih. Datang orang lain, ada cuma apa? Balai patmu. Tak salah, saya mungkin tak basuh lagi lah padak kat seketik, kasai lah kat seketik. Assalamualaikum kasai, Pak. Dia benar ibu menang kasai. Kalau ni mu dulu pergi kembang apa kasai, badak pipa orang rampik. Kalau pergi ke balai ni mu pergi mengalih, tu badak balai. Ayo air minum musa muka setiap mengalih. Kasai. Ada juga orang diberikan ujian oleh Allah SWT karena fisik, karena wajah bisa membuat dia menjadi sombong. Ada juga orang yang menjadi sombong disebabkan karena ketaatan. Terlampau soleh juga buat orang sombong. Baru jadi imam, dapat hafalan setengah juz, tak bisa. Ambo lah 30 juz. Ambo nak jadi imam. Ada orang kata apa? Karena kesolehan, karena ketaatan, juga bisa menjadi orang sombong seolah-olah dia saja yang benar. Kok pengajiannya nampak yang batu. Kok gurunya nampak yang santiang. Kok wiridnya nampak yang rancak. Kalau orang dulu pulang dari masjid, kapalo menaku ke bawah apa? Karena hidup ikan mati. Dari batu amalan tu indah, boleh cukup ke indah. Kalau sekarang Pak, banyak pula orang keluar masjid tapi kepalanya ke atas. Baru kepalanya ke atas, merasa dirinya yang paling soleh, merasa dirinya yang paling taat, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling batu tempat pengajiannya, sehingga orang lain salah segalanya. Ini batu tu. Salah tu nak batu tu salah tu salah tu bid'ah tu bid'ah tu tidak ada zaman Rasulullah tu. Modenya saya tak pernah hidup di zaman Rasulullah. Itu tak boleh, itu kapi, itu musyrik, itu kapi, itu mengkafir-kafirkan orang. Jadi banyak orang sekarang Bapak dan Ibu pulang pengajian bukan bertambah taat, bukan bertambah tebal keimanannya, bukan bertambah rendah hatinya, jauh dari kesombongan, tapi justru malah bertambah-tambah keongasannya alias keongihannya. Seketik bid'ah, seketik tak boleh. Pokok inyo sena betul. Sampai-sampai ada kalau kamu Nabi ayam, harus guru tak boleh. Nak lain Nabi ayam. Itu masih ada sebagai tempat-tempat. Kalaulah kita pikir-pikir Bapak dan Ibu, apa sih yang mau kita sombongkan dalam kehidupan kita ini?
Apa yang kita sombongkan? Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang kita sombongkan. Adapun kita diberi mampu oleh melihat oleh Allah SWT, itu adalah titipan dan pinjaman. Kalaupun kita gini hari mendengar masih yang baik, itu adalah titipan dan pinjaman dari Allah. Kalaupun mulut kita ini masih mampu berkata-kata dan berbicara, itu juga pinjaman dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kaki kita ini masih sehat untuk berburu, masih sehat untuk goes, masih sehat untuk jogging, masih sehat untuk pergi healing, itu juga ada titipan dan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Maka orang yang diselamatkan dari neraka oleh Allah, yang pertama itu adalah orang-orang yang jauh dari kesombongan, orang-orang yang hatinya tawadu, orang-orang hatinya yang tidak cepat tersinggung, orang-orang yang hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunan pertama. Dan kedua kata hadis ini adalah layyin. Apa itu layyin? Adalah orang yang bersikap, orang yang berkata-kata, orang yang berkomunikasi, orang yang bergaul adalah orang-orang yang lemah lembut. Kok mengecek, kok tidak kasar-kasar. Tidak mudah membuat orang tersinggung. Berbicara biasa-biasa saja. Bergaya biasa-biasa saja. Bergarah biasa-biasa saja. Harus disebut. Jadi orang yang berkomunikasi, orang yang bergaul, orang yang bersikap, orang yang berkarakter adalah orang-orang yang penuh dengan kelembutan. Baik dalam bermasyarakat, apalagi dalam berumah tangga. Ibu-ibu kok dulu manggil papa doa gini kok. Waktu baru-baru. Bagi Uda. Kalau Sunda AA. Kalau Jawa Mas. Sampai gini kan bagi Uda ya. Hei Bu. Hei. Kayaknya kadang-kadang lawat duka sih Pak. Baru-baru itu panggil gini ayam. Ayam beb. Baru-baru panggil ayam. Labarana gaji. Labarana gaduo. Lah itu panggilan lah. Apa anak-anak lah. Apa anak-anak. Tolong cik apa anak-anak. Yang pertama tadi panggilan ayam. Labarana ala ladana bagi kamu nak payah bagi ayam bagi Uda lah. Uda. Ala apa cucu? Ala cucu? Udu lah. Udu. Allah tidak pandai mencari apa-apa kau lah. Tak ada panggil dia, oh yang salah. Kau kau makan, oi. Kau makan koi. Oi sila pak. Tak ada panggil Uda, tak ada panggil ayam lah. Tu bini-bini campak salah tu. Dulu batu bakure, panggilan ayam Uda, panggilan AA, panggilan Mas. Kau dah duduk nyanda udah apa tu ada ayam kau batalu dah. Oi sila pak. Oi, kau makan tak lah. Apa boleh puasa? Puasa kan bahasa sahur betul. Sahur jago. Nak apa-apa gua tokok saya di yang lain. Ke sahur kau lalu sahur. Ada lu panggil ayam. Panggil Uda.
Bahkan sekarang ada pula tu dengar, tak ada lagi nenek-nenek ni mau bangun kakek-kakeknya. Kau anak ni suruh lain. Ipat. Kau jago abak kau tu empat lah. Kalau lah. Nak namu bini menjaga laki ni. Nak kawan. Apa itu? Ya? Atau sebagai bapak-bapak ini. Kalau lah ada anak ibu-ibu kau mencari cucu taruh siapa? Kamar kau yar. Dia kan cucu ada. Lima kaki tinggi. Ha. Kalau cucu kaki tinggi lah satu tak mungkin sehari dua hari kaki tinggi tu. Paling indah seminggu. Dua hari dibuat di rumah cari kerja lain. Dia kan mencari cucu ada. Kamar kau yar. Dia kan mencari cucu. Di mana di Solo. Dan sehari situ. Ada seminggu tu. Nanti ayo lah udah di rumah. Ambil air lah detik-detik. Tadi malam tak gulu. Tadi malam lah tak kopi. Berarti kok istri-istri durhaka Pak. Tak ada kewajiban mencari cucu. Ada tu kewajiban adalah hidup rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sampai maut memisahkan. Atau awak lagi berjualan, kasar mulai awak kepada pelanggan. Atau awak jadi pimpinan kantu, komandan kantu, kasar awak kepada bawah. Tak ada yang boleh. Ciri-ciri orang yang dilindungi oleh Allah dari api neraka itu adalah yang mampu menjaga lisannya, yang mampu menjaga lidahnya. Tak adonyo cimi'eh mancimi'eh, tak adonyo gunjiang manggunjiang, tak adonyo kaman cari tuan orang. Itu kerja. Janji ipat, janji inur, janji juain, pai baralik, bertigo-tigo. Hari Minggu gini, babisi siapa tu jemaah subuh mulai. Apa-apa, buat juain. Pai jadi baralik ke rumah ijui. Lai je marah awak pakai. Agak capek sih awak pakai tu. Awak lihat gini ke banyak. Kok dapat awak kau pai dah siap sembilan subuh benar. Kau nak kau tamu orang banyak mana awak sanju. Pai lah bertigo-tigo siap semayang you mulai dari ipat juain anyar pai. Pai baralik ke rumah ibu. Tiba di situ you ramai alek dah tapi udah lai ada tempat duduk awak sini tiba. Nan pertama diisi buku tamu. Nan kedua dicari sambar rendang aduh. Gulai aduh, ayam aduh, tebusu aduh. You panuh pilihan ko dapat catak mesti bang. Labi makan pa nampak lo sate, degang sate. Nah, kecil orang harus makan pakai buah, nampak lo limau, nampak lo pisang, ditutu limau je pisang ko. Kadang-kadang nan pai baralik ko nenek-nenek dibawa tas ketek cik. Sama baru ambil limau dulu untuk cucu di rumah. Apa masukkan dalam tas untuk cucu. Tak sampai di situ baru selesai apa foto-foto jo anak daru apa foto-foto jo marah pulai deh selamat binantu kaya juy. Selamat. Dan selamat kau lagi. Baru lapih di gerbang tenda keluar apa bisi ipat ke juair. Kecilnya. Yo lai lami ale nak sampai yo lai lama. Tapi din cari minantu si jigo agak kali yang mas kete. Nasi orang yo lantaan, landang orang yo sungkahan, sate orang yo elok. Limau manis masuk ke dalam tas. Nan minantu orang cacik. Astagfirullahaladzim.
Lagi masuk surga tu. Ha? Yang ke masuk surga itu, yang diharamkan masuk neraka itu adalah lidahnya tidak kasar. Lidahnya lembut. Bicaranya sopan. Itu. Tidak ada marah-marah ke orang, tidak ada bercakap-cakap dia kiri dan kanan. Biasa saja hidupnya. Ya. Lalu selanjutnya siapa lagi yang huriman 'alan nar? Siapa lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahlin. Apa itu sahlin? Adalah orang-orang yang biasa memudahkan urusan orang lain. Memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit urusan orang lain. Kau jadi suami tidak mempersulit istri, kau menjadi istri tidak mempersulit suami. Nah, kau nak licin Sarawak udah kau nak rancak sandi yang baju berang-berang kau orang rumah. Nak lama sambal kau nak terasa garamnya piring Malayang, kuali Malayang, meja Malayang. Tidak boleh. Justru dibutuhkan memudahkan urusan orang lain. Kau tak jadi guru memudahkan urusan murid-murid dan siswanya. Lah diagi pelajaran, lah ditarangi pelajaran, lah diulangi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lah diagi ulangan, lah diagi latihan, lah diagi ujian. Nah nilai tetap juga 40. Jadi remedit. Ya masa itu onggo utak ya balai. Remedit ayo nak dia agi silang ko selapan dia dak pora tu lah. Selakah saja. Ujian tak bisa. Saya itu nilainya. Latihan saya itu nilainya. Enak. Lah dia uji ujian, saya tuju nilai. Lah dia uji tugas, saya tuju nilai. Yo ada usah dipasu-pasu lagi saya sedekah saya. Ya dah. Bagus itu, karena nilai ujian tu pada ibu nak akan terima kerajo. Jadi jangan usah tak makan juara 1 anak ibu SD, juara 1 anak ibu SMP. Dibawa ijazah tu masuk kerajo dia terima kerajo orang. Mudahkan saja. Apalagi sekarang guru yang mengajar, guru yang cari materi, guru yang memberikan ujian, guru yang memeriksa. Apa susahnya? Ya masa gitu tidak bisa dia apa-apain lagi. Sama juga saya Pak. Saya kalau ngajar mahasiswa gitu juga. Asal dia datang saja, tidak ada absen sesuai dengan ketentuan kampus, itu nilainya pasti sudah A saya kasih Pak. Allah ambo tandui, lambo simpulkan. Ada simpulkan itu 70 halaman materi 1 semester. Bagian kata pertemuan yang ketiga balik, ambo sabuian dan kakalua ujian. Pertemuan terakhir, asa minggu menjelang ujian, bobuek soal tu di status besok sabo. Kan cari dia mahasiswa tu. Cek nampak 2 soal gitu. Nampak soal, aku soal tu emang. Allah mode itu Pak, nan mahasiswa aku nilai tetap ya 60 tapi 40. Tu dia bangan. Enggak ada mau. Baru tu dia pengantar ada ke situ dah. Baru itu dia saja ketek tolong antarui. Waktu belajar di Mahola SD, amaan sibuk daripada anak Terapi sekolah nak rancak minta tolong jo kawan ama, minta tolong jo kawan apa. Lulus masuk SMP dan sekolah nak rancak lo. Tak itu lo masuk sekolah ke SMA. Tolong jo kawan ama, tolong jo kawan apanya. Tak bisa. Masuk kuliah pada itu yo. Bertugas minta tolong ke kawan. Berskripsi minta tolong ke kakak kelas. Ia memang tak mampu ya bang. Memang disuruh yo. Minta tolong itu tanda orang tak mampu. Sehingga masuk karajo pun minta
tak tolong. Itulah mahasiswa kini, Pak. Panggil benar ke rumah ni mamak kan mah. Jam. Nak ibu je kena kadang tu maringkuk di bilik main handphone kan. Dia tamat ke tapi nak kerja cari nak kerja lah sakit utara menjadi Allah menjadi mahasiswa tapi masih merepotkan juga orang tua, Pak. Kira-kira anak seperti ini menyusahkan orang tua atau memudahkan orang tua ni? Nah itu, Pak. Padahal orang yang masuk surga itu adalah orang yang memudahkan urusan orang lain. Makanya kadang-kadang kalau rajin yang wagi sendiri itu mereka nyubik status. Karena banyak gini dosen-dosen itu tidak kurang, tak tamat-tamat masih suaranya. Ini orang tak bisa kan, ditamui pagi, ini minta siang, tamang kongkong lo masih suara kau siang. Tamu siang minta sore ni lalita ibu mah lalita apa besok pagi lah aja. Aku nak mode-mode ko dosen ko mati ko azab dari Allah SWT. Mampasuli mahasiswa. Kau jadi RT baru nampak warga tiba pena keluar sekali. Abad ambo minta sore apa? Kas lagi kan. Tak lama-lama kau balik-balik. Sore kau minta apa? Tak ada pertalak yang nampak mas. Tidak memudahkan Ustaz, mempersulit. Kalau bisa cepat-cepat. Bayangkan sifat ini jatuh kepada imam, Pak. Imam masjid. Kau ruku lama-lama, kau sujud lama-lama, nanti belakang sembahyang kau sadolah ketua-ketua umur kau. Tidak ketua umur sadolah. Jadi lah. Dia ada dinding, dipacik, dia ada tonggak, disandar. Itulah ketua-ketua umur, Pak. Tak bisa tagak kaki tu paritik tu panjang. Hanya baca surah Al-Baqarah sepanjang-panjang. Dia baca surah Al-Maidah sepanjang-panjang. Kalau ada imam-imam itu rangguit saya belakang ni. Berarti imam yang mempersulit jemaah. Pada kata Rasulullah, jika engkau salat berjemaah itu ringkaskan pelaksanaan. Kau baca ayat tu benda. Kira-kira dibaca Al-Baqarah, dibaca Qul Huwallah, sama apa lu ada? Malah satu hari mengatakan membaca Qul Huwallah itu justru sepertiga membaca Al-Quran. Mengari tentang benar sepanjang-panjang angkang. Ada sujud, bacaan sujud sini apa, Bu? Apa, Pak? Awak sujud suka apa bacaan? Nabi Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Abaralah kalamu tu. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ambo jatuh capek atau lambat, Pak? Sadar elok. Atau aku nak sujud lama-lama tu. Sampai tersuliang jemaah. Panjang gundang-gundang cik matuk. Bacaan tadi saja. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai ke belakang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai ke belakang fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum lah. Iko sampai tak kaluk, Pak. Kalau hanya baca tahiyat tu salam wangkang. Kau ada imam-imam itu isu, kau ada jemaah si kau aigang ke belakang ya kantin ada ya. Ya kayu kau ya. Berarti imam-imam yang mempersulit jemaah. Imam-imam namuda itu yang dipanggang api neraka. Ya, biasa-biasa salah. Ruku sudah. Sami Allah tu apa panjang bacaannya? Rabbana walakal hamdu. Sampai itu dia boleh. Agak panjang sedikit. Rabbana walakal hamdu. Min bersama wati minul adi mustamin sayin. Itu saja. Tapi kalau solat sendirian, Rasul malah mencontohkan sampai pagi. Bahkan Rasul kakinya pernah sampai bengkak. Kalau solatnya sendirian, kalau solatnya berjemaah, ringkaskan. Kok dapat ayat itu nan bisa diapa oleh jemaah. Kok salah bisa jemaah menolong.
Jadi pas selesai ayat jemaah bisa lo menyimak bacaannya. Tapi kalau bacaan imam tu tidak tahu di jemaah kau masih jadi jawab solat ya. Mencari jawab daftar pembangunan boleh. Apalagi kalau sudah ada anak kecil menangis-nangis di belakang, anda boleh itu. Jadi biasakan kita memudahkan urusan orang lain. Kau tinggal awak di komplek, jalan ketek, jadi panjang-panjang, pot bunga satu alah di bengkolan tu. Nyusasat. Di mana awak ke jalan lepas? Ada murid itu nampak orang. Nyusasat tu. Dia ada dengan pot bunga. Dia tangan tu, mana bisa lewat dia tambah batu. Ni Allah yo jahit orang gini Pak. Ini Muslim Pak, tapi jahit juga awak. Di mana ondawa kalewatlah di mana tu kalewat jalan ketek. Kau nak muda-muda kau perangai kau nyuazab di malaikat di kubur. Pada aku catak di tangannya karena memusahkan kehidupan orang lain. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita amalkan. Tapi kalau mencari jemaah hadir ini Pak, ikut sadullah insyaallah ahlu sarbu sadullah. Wajah-wajahnya wajah-wajah Firdaus, wajah-wajahnya wajah bekas air wudu sadullah. Nambah sabut tadi kan ditampil lain, tidak disikur. Nah, itu insyaallah ada sadolanya adalah ahli sarbu. Amin. Demikian saja yang dapat kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT jalan untuk diberikan kebebasan dari api neraka dengan 3 hal tadi, selalu merendahkan diri kita, rendah hati, tidak sombong, kemudian selalu berkata yang lembut, tidak pernah mengkasari orang, kemudian yang ketiga, biasakanlah diri memudahkan urusan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.